Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu akan memberikan tutorial bagaimana penggunaan PDB, aplikasi CN3D, dan aplikasi Chimera untuk melihat bagaimana struktur protein secara tiga dimensi. Nah, sebelumnya perkenalkan saya sendiri sebagai moderator, Rihadatul Aisyah dengan akhiran NIM 2003 dan rekan-rekan saya. Saya Andika Rifki dengan akhiran NIM 7003. Saya Meli Farca Azirda dengan akhiran NIM 1019. Saya Anissa Farika dengan akhiran NIM 1023. Saya Aprilia Dewi dengan akhiran NIM 239. Saya Jihan Kotrunada dengan akhiran NIM 3003. Saya Putri Alfara Fiki dengan akhiran NIM 3045. It's 8 o'clock in the morning. Now I'm entering my bed. Had a few dreams about you. I can't tell you what we did. Kita lanjut ke tutorial. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu PDB, CN3D, dan Chimera. PDB sendiri merupakan pusat data untuk arsip bank data protein global berupa data struktur tiga dimensi untuk molekul biologis besar seperti protein, DNA, dan RNA yang penting untuk penelitian dan pendidikan dalam biologi fundamental, kesehatan, energi, dan bioteknologi. Untuk CN3D sendiri merupakan perangkat lunak atau aplikasi yang berfungsi untuk menampilkan struktur tiga dimensi dari makromolekul seperti urutan, struktur, dan penyelarasan urutan biomolekuler. Sementara untuk Chimera sendiri merupakan program yang digunakan untuk visualisasi dan analisis interaktif struktur molekul dan data terkait. Jadi intinya, ketiga aplikasi ini merupakan aplikasi untuk melihat bagaimana struktur tiga dimensi dari protein. Untuk pertanyaan pertama terkait PDB, CN3D, dan Chimera akan dijawab oleh Putri Alfara Fiki. Kepada Uti, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Pertanyaan itu, berapa jumlah database keseluruhan dari enzim, serta jumlah database pada animals, plants, fungi, dan sebagainya. Nah, untuk melihat informasi tersebut, pertama kita masuk dulu ke website NCBI-nya. Kita bikin aja langsung dari NCBI. Kita balik yang paling atas. Nah, karena kita di sini mau cari informasi tentang protein, untuk di bagian all databases ini kita klik yang protein, terus kita masukin protein yang mau kita cari. Gitu. Di sini saya mencari protein kulit. Bentar. Nah, di sini tuh udah keluar informasinya teman-teman. Jadi kan pertanyaannya mengenai jumlah semua database ya, yang pertama. Nah, untuk jumlah semua database-nya itu ada di sini guys. Itu ada 2 ya, ada 2 items. Terus untuk jumlah database spesies, animal, terus plant, fungi, dan sebagainya, kita bisa lihat di sebelah kiri. Nah, untuk lihat lebih lengkapnya, kita bisa klik yang show additional filters. Kemudian kita centang semua. Terus kita klik show. Ini udah keluar semua. Di sini itu informasinya teman-teman. Nah, untuk protein tulips ini, itu hanya tersedia informasi tentang jumlah database bakteri aja. 2. Biasanya itu ada juga informasi tentang jumlah database dari animals, plants, fungi, dan lain sebagainya. Tapi di sini cuma tersedia informasi tentang bakteri ya. Terus lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu sumber database-nya. Untuk sumber database, kita bisa lihat di search databases yang di sini. Jadi dia sumbernya ada dari PDB, ada di
unit for KB atau Swissport gitu. Ini ada satu gitu ya. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya Uti. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Meli Farsya Azirda. Kepada Meli, dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Jadi, saya akan menyampaikan materi yang pertama mengenai genetic compartments. Untuk mengetahui genetic compartments, pertama kita buka website NCBI, kemudian al database ini ditukar menjadi protein, kemudian ketik nama proteinnya yaitu 2 lip, LIP, kemudian di search. Kemudian kita lihat pada bagian kiri tersebut, genetic compartments-nya. Kalau tidak ada nampak, kita tekan show additional filters. Kemudian kita centang bagian genetic compartment-nya, kemudian pencet show. Kemudian dapat kita lihat genetic compartments-nya. Ada mitokondrion, plasmid, dan plastid. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui panjang asam amino, dapat kita lihat pada bagian ini yaitu 320 asam amino dan ada yang 364 asam amino. Untuk lebih jelas kita tekan bagian ini. Kita lihat pada bagian lokusnya terdapat 364 asam amino. Kemudian untuk mengetahui fungsi-fungsi dari asam amino, kita dapat men-scroll pada bagian bawah hingga menemukan tulisan site. Kita scroll ke bawah hingga menemukan site. Untuk mengetahui fungsinya. Dapat kita lihat bahwa fungsi dari site seperti berfungsi sebagai nukleofil, site tipenya aktif. Kemudian kita lihat lagi site di bawahnya. Yaitu berfungsi sebagai sistem pengisian daya, site tipe aktif. Jadi pada bagian gen peptide ini terdapat 3 site-nya, 3 fungsi. Sekian pemaparan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Meli. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Uda Andika Rifki Irawan. Kepada Uda Dika, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk pertanyaan berikutnya itu mengenai format FASTA dari protein 2-LIP. Untuk mengetahui itu, kita pertama mencari dulu proteinnya, kemudian kita klik pada bagian ini. Kemudian setelah muncul, kita perlu mengklik pada bagian FASTA ini. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul format FASTA dari gen 2-LIP. Tuh, di sini sampai ke ini. Nih, format FASTA-nya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, itu mengenai identify conserved domains dan penjelasan klasifikasinya. Untuk mengetahuinya, kita perlu mengklik pada bagian di bawah Analyze the Sequence, pada bagian ini. Nah, setelah kita klik, dia akan muncul penjelasan mengenai conserved dan super pemilihnya. Nah, dijelaskan pada bagian ini. Mengenai applies, kemudian fungsional, fase, dan seterusnya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya itu mengenai grafik dari enzim. Kita bisa kembali ke halaman sebelumnya.
Nah, kita bisa mengklik pada bagian graphics. Kita klik. Nah, pada bagian graphics ini dimunculkan grafik dari protein-nya. Nah, di sini juga ada penjelasan mengenai gen ini, di mana lokasinya terletak di lengan 364 AA. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya udah Dika. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab dan dijelaskan oleh Aprilia Dewi. Kepada April, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini kita akan mencari struktur 3 dimensi dari protein dengan menggunakan PDB atau Protein Data Bank. Nah, kita klik aja bagian ini. Pada halaman ini kita masukkan saja protein yang ingin kita cari. Selanjutnya kita akan mencari nama protein, klasifikasi, dan organismenya. Nah, dapat kita lihat di sini klasifikasinya itu hidrolase, organismenya Burkholderia cepacia, dan pada protein ini tidak terdapat mutasi. Nah, selanjutnya kita akan mencari makromolekul dan protein tersebut. Caranya scroll saja ke bawah. Nah, di sini temukan makromolekulnya. Nah, makromolekulnya di sini ada lipase dengan rantai A dan panjang sekuennya yaitu 320 dan ada organisme Burkholderia cepacia. Nah, selanjutnya kita akan melihat small molekul dari protein tersebut. Kita lanjut saja scroll ke bawah. Nah, jadi pada small molekul ini terdapat ligan dan ada rantai B. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas paparannya dari April. Pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Jihan Katrunada. Kepada Jihan, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan soal yang ke-12, di mana struktur 3D protein dan ubahlah bentuk protein itu menjadi mode kartun, space fill, ball and stick, dan juga mode backbone. Kita bisa klik icon struktur di sini untuk melihat struktur 3D proteinnya. Lalu bisa di scroll ke bawah dan ubah tampilan pada icon sebelah kanan di bawah ini menjadi JSMall JavaScript. Di samping kanan ini terdapat select option dan ada style. Di mana style ini untuk mengubah bentuk-bentuk protein yang kita inginkan. Yang pertama ini ada model karton. Yang kedua ada model backbone. Yang ketiga ada space fill. Dan terakhir ada ball and stick. Di mana ini berbentuk seperti tongkat gitu dan ada semacam bola seperti bola. Pada set option ini juga ada icon color. Ini kita bisa mengubah warnanya yang kita inginkan. Lalu selanjut ke soal yang ke-13. Di mana annotation dari protein dan kita bisa klik pada icon annotation ini. Sini ada domain annotation dan kita pilih salah satu aja. Di sini struktur lipasenya lebih detail, yaitu terdiri dari 2 rantai A dan B. Dari struktur tersebut dapat kita lihat rantai bukan. Ini terdapat satu rantai aja, yaitu rantai A. Dan di sini ada info domain, ada kelas, ini vault,
dan superfamily. Family, ada domain, spesies, dan juga pencarian provenance. Di sini bisa kita lihat domainnya itu Lipase, dan spesiesnya itu Burkholderia cepacia, dan familinya Bacteria Lipase. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Jihan atas pemaparannya. Materi terakhir yang akan dijelaskan oleh Anissa Tulfarika kepada Anissa Tulfarika, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menampilkan bagaimana kita dapat melihat sequence dari protein 2-LIP. Kita ketik terlebih dahulu di bagian search, yaitu nama protein yang akan kita cari. Setelah hasilnya keluar, kita klik di bagian ini, protein tersebut. Dan di bagian atas ini dapat kita lihat apa saja informasi mengenai protein tersebut. Ada struktur, annotation, eksperimen, sequence, genome, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kita klik di bagian sequence. Maka bagian ini akan menampilkan bagaimana sequence dari protein 2-LIP tersebut. Dan inilah sequence dari protein 2-LIP. Selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana caranya menganalisis struktur protein menggunakan aplikasi CN3D dan aplikasi Chimera. Nah, untuk menggunakan aplikasi CN3D, yang pertama kita lakukan adalah membuka website NCBI terlebih dahulu. Lalu di bagian ini kita ubah menjadi protein. Dan kita ketik protein apa yang akan kita cari di bagian search. Setelah itu, kita klik bagian dari 3D struktur dari protein 2-LIP ini. Setelah itu, akan keluar gambar struktur 3D dari protein ini. Namun kita akan membukanya menggunakan aplikasi CN3D. Kita klik download bagian gambar yang sudah kita download tadi, dan langsung akan terhubung ke aplikasi CN3D-nya. Bagian ini dapat kita hilangkan terlebih dahulu, maka akan terlihat struktur protein seperti yang di web NCBI tadi ya. Lalu, untuk mengubah model struktur dari protein ini, kita dapat melakukannya dengan cara kita klik bagian style, lalu pilih rendering shortcut. Maka di sini akan ada beberapa bentuk struktur protein yang dapat kita gunakan. Yang pertama, kita akan melihat bentuk worms atau cacing. Nah, dapat dilihat ada perubahan bentuk struktur dari protein 2-LIP ini. Lalu kita coba bentuk touch. Bentuknya akan berubah menjadi seperti bentuk tabung. Lalu kita ubah lagi dia menjadi bentuk wire atau kabel. Struktur protein tadi akan berubah menjadi seperti benang tipis. Selanjutnya, bentuk ball and stick, maka dapat dilihat seperti gabungan antara bola dan stick. Yang terakhir, kita lihat lagi di bagian style, rendering shortcut, bentuk space fill. Maka strukturnya akan berubah seperti bentuk bulat-bulat seperti ini. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana cara menganalisis struktur 3D menggunakan struktur 3D protein 2-LIP menggunakan aplikasi Chimera. Yang pertama, kita membuka aplikasinya, setelah itu kita klik di bagian file. Lalu kita klik bagian Fetch by ID. Di sini kita dapat memasukkan kode protein yang akan kita cari, yaitu 2-LIP. Lalu kita klik Enter, dan akan muncul bagaimana struktur 3D dari protein tersebut. Lalu, apabila teman-teman ingin mengganti bentuk strukturnya, maka kita dapat melakukannya di bagian Action, lalu ketik atom atau bonds, terus habis itu kita klik kita pilih bentuk stick. Maka strukturnya akan berubah menjadi bentuk stick.
Lalu kita klik lagi, seperti tadi, kita ubah lagi menjadi bentuk ball and stick, maka struktur dari protein tersebut juga akan berubah menjadi ball and stick. Bentuk sphere, lalu kita ubah lagi menjadi bentuk wire. Dapat dilihat bentuk dari struktur proteinnya berubah menjadi bentuk wire. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparannya, Anisatul. Nah, mungkin sekian penjelasan materi dari kami terkait penggunaan PDB, CN3D, dan Chimera untuk melihat struktur protein dalam bentuk 3 dimensi. Nah, mungkin sekian pemaparan dan tutorial dari kelompok kami dalam penggunaan PDB, CN3D, dan Chimera. Segala kesalahan dan kejanggalan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.